Di bawah dorongan jalur, 5-6 siluet yang menonjol sepertinya dikatakan sedikit emosional, dengan sentuhan kegembiraan di wajah mereka. Tunggu sebentar, jika aku tidak bisa bertahan, aku harap kalian bisa saling menyelamatkan dan membantuku melarikan diri. Di antara keenam orang itu, seorang pria parubaya masih berkata dengan sedikit gelisah. Haha, saudara Gipan rendah hati. Saya tidak tahu siapa Anda, pembelaan Zumogui. Tempat-tempat ini berbahaya bagiku, tapi tidak mungkin menyakitimu. Brother Gipan yakinlah bahwa saya tidak sabar untuk melihat adegannya. Jika Anda benar-benar tidak dapat bertahan, beri saya sinyal dan saya akan datang untuk menjawab Anda. Banyak pembangkit tenaga suci yang dijanjikan mengangguk, sebagaimana mestinya. Tunggu saja kabar baik kami. Mendengar ini, Gipan juga mengangguk, berputar perlahan, melihat ke arah bukaan terang itu. Pada saat berbalik, senyum dan kegembiraan asli keenam orang itu menghilang seketika, digantikan oleh martabat dan ketidakberdayaan yang kuat. Pada saat ini, mereka didorong keluar, dan mereka lebih cenderung ingin menjadi batu loncatan. Selain itu, mereka tidak dapat membantu mereka. Jika mereka menolak, saya khawatir wajah-wajah yang memuji dan menyemangati pembangkit tenaga mereka akan instan. Ubah wajah Anda dan lawan mereka. Namun, di dalam hati mereka, masih ada sedikit keberuntungan. Harta karun di Qin Yichen benar-benar menggoda, dan mereka memiliki kepercayaan diri dalam pertahanan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan menyetujui tindakan kematian seperti itu. Terlebih lagi, mereka sebenarnya memiliki perhitungan egois masing-masing di dalam hati mereka. Jika harta di Qin Yichen ada di tangan mereka, mereka tidak akan dengan mudah menyerahkannya. Mengaum. Dengan raungan, raksasa-raksasa seperti gunung raksasa tiba-tiba muncul di langit. Raksasa itu tertutup bebatuan keras. Di bebatuan di permukaannya, ada jalur garis. Berkedip, memancarkan sinar cahaya yang sangat tebal. Saat pembangkit tenaga listrik pertama muncul, beberapa lainnya juga mengatupkan gigi, memperlihatkan tubuh mereka sendiri. Kalian semua, lakukan. Di luar aperture, 6 bayangan binatang muncul. Di permukaannya, mereka semua dilindungi oleh armor yang sangat tebal. Akhirnya, kura-kura tinta di tengah membuka mulutnya sedikit, berteriak. Kalau begitu aku berharap kalian semua kembali dengan penuh kemenangan. Melihat ini, sejumlah sinar cahaya aneh melintas di mata banyak pembangkit tenaga suci. Dan kemudian jalur ofensif yang sangat kohesif bersiul, berturut-turut pada titik yang sama dari lubang itu. Bang! Di bawah serangan ini, riak muncul di atas bukaan yang cerah. Tetapi sesaat kemudian, celah besar terungkap. Beberapa orang, berhati-hatilah. Ketika Anda sampai di sana, Anda hanya bisa meminta restu. Mata Gipan menatap celah dengan celah, berteriak dengan suara berat. Di sekelilingnya, 5 pembangkit tenaga listrik dengan tubuh terbuka semuanya mengangguk. Kakak Gipan, belum terlambat. Ayo lakukan. Di belakang, jalur minum tergesa-gesa terdengar terus-menerus. Melihat celah yang menyempit, kura-kura tinta besar itu perlahan menarik seluruh tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Kemudian, cangkang kura-kura berputar dengan keras, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hitam, menghadap ke celah dengan keras. Menembakkan. Pada saat yang sama, 5 pembangkit tenaga listrik lainnya mengikuti dari dekat dan menyapu ke arah celah. Itu hanya beberapa usaha. 5 siluet besar memasuki apertur. Dan celah di apertur dengan cepat dipulihkan seperti sebelumnya. 6 pembangkit tenaga listrik semuanya mendesak teknik kultivasi pertahanan mereka, dan begitu mereka memasuki altar, wajah mereka tiba-tiba berubah. Hati-hati, hidrosiklon ini adalah formasi asal devouring di bawah kekuatan suku Xuanxi. Itu tidak hanya bisa menelan dunia True Origin, tetapi kekuatan sobek di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Melihat pusaran besar, suara minuman keras Gipan juga terdengar. Mendengar ini, 5 pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya telah mengubah penampilan mereka. Jika mereka punya pilihan, mereka pasti tidak mau masuk. Selain itu, mendengarkan suara Guipan, dia tampak sangat iri dengan hal ini. Gipan adalah bek terkuat di antara mereka, dan bahkan dia sangat ketakutan. Saya khawatir putaran air ini lebih dari menakutkan di permukaan. Ikuti saya dengan cermat. Selama kita bisa mendapatkan barang anak itu, kita bagikan sendiri. Pada akhirnya, Gipan bernyanyi dengan keras. Dan garis-garis misterius muncul di cangkang kura-kura. Detik berikutnya, dia langsung berputar ke putaran air. Dentang! Dentang! Tepat setelah memasuki pusaran air, jalur pedang air yang keras tertusuk pada cangkang kura-kura hitam. Namun, pedang air ini, yang cukup untuk menembus pembangkit tenaga listrik biasa, tidak menembus cangkang kura-kura, hanya meninggalkan sedikit tanda putih di atasnya. Nah, ikuti terus saudara Gipan. Melihat pemandangan ini, 5 pembangkit tenaga lainnya saling memandang. Dan akhirnya semua menghela nafas, dan bentuk tubuh mereka juga mengikuti dengan cermat. Mereka hanya tidak ingin memasuki pusaran air, tetapi kekuatan devouring dari pusaran air itu terlalu kuat, dan bahkan dengan kekuatan penuh mereka, sulit untuk menstabilkan tubuh mereka.
Yang lebih menakutkan adalah mereka menyadari dengan ngeri bahwa asal sejati mereka tampaknya tersedot dari kekuatan devouring yang mengerikan ini. Ah! Begitu 5 pembangkit tenaga listrik memasuki pusaran air, terdengar teriakan yang terdengar seperti manusia batu di atas bukit. Pada saat ini, armor batu di tubuhnya robek, darah, dan lebih banyak lagi keluar dari tubuhnya. Meletus. Itu hanya usaha sesaat. Dia dipotong menjadi banyak fragmen oleh kekuatan sobek di hidrosiklon. Dengan pengoperasian hidrosiklon, pecahan-pecahan itu menghilang dengan cepat. Akhirnya, seolah-olah ini tidak terjadi orang-orang. Merasakan jeritan yang datang dari belakang, tampilan beberapa pembangkit tenaga listrik telah berubah. Tetapi, sudah di sini, mereka tidak bisa menghilangkan hisapan yang menakutkan di putaran air. Pada titik ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mendorong teknik kultivasi pertahanan mereka, berharap tidak mati di dalam air. Namun, yang membuat mereka sedikit putus asa adalah mereka menemukan bahwa saat mereka semakin dalam, kekuatan melahap dan hisap di hidrosiklon menjadi lebih kuat. Itu hanya upaya sesaat, dan sekali lagi terdengar suara teriakan, pembangkit tenaga listrik yang sangat defensif, dengan kebencian jatuh ke dalamnya. Ini akan membunuh kita. Tidak, aku tidak mau. Altar yang disegel memiliki judul makam pembangkit kekuatan suci, dan gelar ini memang tidak menipu reputasinya. Masing-masing dari 6 pembangkit tenaga yang masuk kali ini memiliki teknik kultivasi pertahanan yang kuat, dan tubuh mereka sangat keras. Namun, di pusaran air ini, mereka seperti sejumput lumpur, mudah robek berkeping-keping, dan terkubur di dalamnya. Dalam waktu yang sangat singkat, di antara 6 pembangkit tenaga listrik, hanya ada cangkang kura-kura hitam di depan.